Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, setelah selesai sidang nih jam 12 istirahat, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman atau klien perihal apa sih itu pencemaran nama baik di media sosial. Nah, memang pada dekade atau sekarang ini media sosial ini merupakan satu media yang menjadi kegemaran bagi banyak orang, baik Facebook, Twitter, WhatsApp ataupun media lainnya yang memang sekarang lagi digandrungin menjadi satu alat yang setiap hari digunakan oleh seseorang. Namun hal itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dampak positif dan ada dampak negatif yang harus kita petik. Harus kita menjadi media atau pengguna yang cerdas tentunya, yang tidak memberikan dampak negatif kepada kita, namun memberikan dampak-dampak positif tentunya pada kita. Karena di dalam media sosial banyak sekali yang kita bisa serap, kita dapat menyerap apapun saja di dalamnya, ataupun berita-berita yang viral, ataupun kita juga memviralkan hal tersebut. Tapi di sana ada beberapa hal yang perlu kita cermati berkaitan dengan kita menggunakan media sosial, karena bagaimanapun ada pencemaran nama baik itu merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang, baik nama baik melalui lisan, melalui tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian tentu. Antaranya pencemaran terhadap perorangan individu, personal, perorangan, antar kita, antar teman, antar tetangga, dan lain sebagainya. Pencemaran secara kelompok juga, kita mencemarkan nama baik kelompok dengan memviralkan sesuatu, mencemarkan juga bagiannya juga terhadap agama atau orang yang telah meninggal atau pejabat-pejabat tertentu. Hal ini memang tidak diperkenankan. Jadi apabila ada satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana, maka alangkah baiknya kita melakukan, bukan malah memviralkan yang hal itu ada dampak dari peraturan perundang-undangan. Larangan menyerang kehormatan yang memuat kata penghinaan tersebut pada media sosial khususnya, ini diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Nah, ini sekarang lagi banyak disorot, ada beberapa kasus dalam media sosial yang ini dibahas di Undang-Undang transaksi elektronik pasal 27 hingga pasal 37 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dijelaskan di sana bahwa muatan isinya di dalam undang-undang tersebut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi hal tersebut itu sudah dibahas di pasal 11 tahun 2008. Jadi setiap orang itu tidak boleh mentransmisikan, mendistribusikan atau menyebarkan sesuatu yang memang dapat menyerang kehormatan seseorang. Contoh lain, contoh kecil, kita tidak suka sama seseorang atau kita tersinggung, lalu kita memviralkan hal tersebut.
memviralkan, mengatakan sesuatu yang memang tidak pantas atau yang mengandung fitnah. Nah, itu ada ancaman hukumannya. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi pengguna media sosial yang arif, cerdas, berhati-hati, karena semua ada konsekuensi hukum yang memang negara ini negara yang bermuatan atau berasas terhadap undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat. Apa ancamannya dalam hal tersebut yang tadi saya jelaskan pasal 11 tahun 2008 itu, di dalam dan ketentuan pidananya itu diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dijelaskan di sana bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, 20 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, maka ancaman hukumannya itu 6 tahun dan denda 1 miliar. Oleh karena itu banyak sekali sekarang dan cukup mudah media sosial itu memancing kita untuk mentransmisikan atau mendistribusikan sesuatu yang memang kadang-kadang hanya luapan emosi. Jadi di saat memang kita itu tidak suka sama seseorang dan memang itu mengandung unsur tindak pidana, maka tidak perlu kita viralkan, kita laporkan tindak pidana itu, atau kita dapat berkonsultasi kepada penegak hukum, advokat. Kita berdiskusi apakah memang ini harus kita laporkan atau tidak, karena memang di saat kita viralkan hal tersebut yang memang itu sangat berdampak juga bagi kita, itu kan juga tidak baik. Jadi memviralkan sesuatu bahwa orang lain punya hutang kepada kita, lalu kita serang di media sosial bahwa si A memiliki hutang kepada kita, kalau tidak bayar kita caci maki di media sosial, dan itu yang berdampak sekali, dan itu sudah diterangkan dan dijelaskan di dalam pasal 11 tahun 2008 yang dibahas di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Makanya itulah kira-kira jawaban kita kepada tadi penanya ya. Ada penanya kepada kami yang memang kebetulan kami sempat menjawab hal itu mengenai media, bagaimana kita menjadi pengguna media sosial yang baik. Maka kita gunakan media sosial itu sebagai alat komunikasi yang baik, berjualan mungkin, saling tukar informasi di sana. Tentunya hal-hal yang positif, sekarang cukup mudah kita mencemarkan nama baik seseorang dengan media sosial, dengan WhatsApp status, kan cukup mudah hal itu. Namun dan hal tersebut juga berdampak negatif kepada kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada kerabat teman WKBH Citanjung ke depan menjadi pengguna media sosial yang baik. Ke depan kita lebih arif, bijaksana. Apabila memang itu mengandung unsur tindak pidana, maka kita laporkan tindak pidana itu, bukan malah menyebarkan. Apabila itu ada unsur pidananya, apabila memang itu unsurnya perdata, maka kita gugat secara perdata. Karena memang semuanya Indonesia atau dalam hal ini sudah disiapkan apabila pencari keadilan itu dapat melaporkan atau dapat memproses suatu hukum itu sesuai dengan kadarnya. Jadi demikian itu yang dapat sedikit saya jelaskan perihal pencemaran nama baik di media sosial, yang tadi juga pasalnya juga saya jelaskan. Hal itu yang menjadi satu pelajaran penting bagi kita agar kita menjadi pengguna media sosial yang arif, agar tidak merugikan kita, tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu ke depan
menjadi media sosial itu menjadi tempat atau alat komunikasi yang positif bagi kita tanpa mempercayain atau memviralkan sesuatu yang memang kita tidak tahu faktanya, fakta hukumnya kita tidak tahu, fakta kejadiannya kita tidak tahu. Minimal kita harus menghindari hal tersebut. Demikian sahabat-sahabatku semuanya, semoga itu memberikan satu jawaban buat teman-teman. Apabila masih ada hal yang perlu dikomunikasikan, monggo kita dapat berkonsultasi di sini, berdiskusi perihal apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, karena memang tidak mungkin kita jelaskan di sini. Demikian kami aturkan, kami ucapkan semangat selalu, berpikir positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.